Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Alia Sari. Saya biasanya disapa Nanai. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, saya berada di jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan secara singkat serta perintah apa saja yang digunakan dalam mencari data menggunakan cara linear search serta binary search. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang linear search. Nah, rekan-rekan tahu nggak sih linear search itu apa? Nah, linear search adalah metode pencarian data dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga data yang dicari temukan atau sampai semua data selesai diperiksa. Nah, algoritma ini tidak memerlukan data yang sudah diurutkan, cocok digunakan untuk jumlah data yang sedikit. Nah, selanjutnya itu ada binary search. Apa sih binary search itu? Nah, binary search adalah metode pencarian yang membagi data menjadi dua bagian secara berulang untuk mempercepat pencarian. Nah, algoritma ini mengharuskan data yang sudah diurutkan, ascending atau descending. Nah, jauh lebih cepat dibandingkan linear search untuk data yang banyak. Nah, secara singkat itu perbedaan linear search dan binary search itu ialah kalau linear itu mencari data secara berurutan dari awal hingga akhir, terus tidak memerlukan data yang sudah diurutkan, dan juga lebih sederhana tetapi lebih lambat untuk data yang banyak. Nah, sedangkan binary search itu mencari data dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang. Nah, data juga harus sudah diurutkan serta dia lebih cepat dan efisien dengan data yang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke tata caranya. Oke, baik rekan-rekan, aku pertama bakal menjelaskan apa namanya? Oke, baik. Di sini aku menggunakan Google Colab ya untuk buat cek data itu dengan linear search. Nah, di sini aku udah punya data. Itu ada data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa itu aku menggunakan NIM, nama, prodi, sama IPK. Selanjutnya itu ada input NIM. Nah, yang dimana nanti kita sebagai pengguna itu memasukkan NIM yang mau kita cari. Contohnya tuh NIM 220107. Nah, kita input apakah NIM tersebut masuk ke dalam data mahasiswa atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada kita gunakan ditemukan sama dengan false. Nah, gimana ini menandai bahwa data tersebut belum ditemukan. Nah, sedangkan iterasi sama dengan 0 itu menginisialisasikan penghitung iterasi. Nah, selanjutnya itu ada bisa dibilang ini kode. Nah, kita menggunakan for i in range yang dimana digunakan untuk melakukan pencarian dengan memeriksa setiap data dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya ada iterasi plus sama dengan 1. Nah, ini digunakan untuk menambah jumlah iterasi setiap kali satu data diperiksa. Terus ada if mahasiswa. Nah, kode ini digunakan untuk membandingkan NIM pada data saat ini dengan NIM yang dicari. Terus ada ditemukan sama dengan true. Nah, ini mengubah status jika ditemukan NIM yang sama. Nah, terus ada posisi sama dengan i. Posisi sama dengan ini menyimpan indeks data yang ditemukan tadi. Contoh tadi kita nyari mau data 220107. Nah, datanya itu ditemukan. Nah, indeksnya tadi disimpan di posisi sama dengan i. Selanjutnya ada break. Ini nih menghentikan perulangan karena data tadi sudah ditemukan. Jadi kalau datanya sudah ditemukan, kita gunakan kode break. Itu gunanya kode break supaya pencarian data dihentikan. Selanjutnya itu ada output. Nah, di output itu ada perintah
if ditemukan. Nah, ini data ini memeriksa apakah data itu berhasil ditemukan. Terus ada perintah print. Nah, perintah print ini nantinya menampilkan nama, prodi, IPK, terus posisi indeks sama jumlah iterasinya. Terus itu ada else. Ini nih perintah jika data tidak ditemukan itu. Terus ada print dalam kurung data tidak ditemukan. Nah, ini menampilkan pesan bahwa NIM tersebut, NIM yang kita cari itu tidak ditemukan. Nah, di sini aku mau contohin. Kita cari dulu NIM-nya. Di sini aku mau contohin 220110. Oke, kita cari. Tadi udah kita jalankan ya kodenya. Terus muncul perintah nih, masukkan NIM. Nah, kita masukkan NIM-nya 220110. Kita cari. Nah, oke, tadi udah kita masukkan ya NIM-nya. Kita mau cari NIM 220110. Nah, di sini keluar pesan bahwa data ditemukan. Nah, di sini namanya Joko dari prodi Teknik Komputer, IPK 3,3, terus posisi indeksnya di posisi 9 sama jumlah iterasinya 10. Nah, benar nggak? Oke, ada ya. NIM 220110 itu benar atas nama Joko, prodi Teknik Komputer dengan IPK 3,3. Itu cara dari kita menggunakan binary search. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, itu binary search. Nah, di sini kita juga input data mahasiswa. Nah, data mahasiswanya itu ada NIM, ada nama, ada prodi, sama IPK. Nah, sama seperti yang linear search tadi tuh, kegunaannya juga masih sama. Terus ada input. Nah, di sini tuh input tuh sama juga, meminta pengguna masukkan NIM yang mau dicari. Terus ada kiri sama dengan 0. Nah, kiri sama dengan 0 nih menentukan batas awal pencarian di indeks pertama. Terus kalau kanan sama dengan len dalam kurung mahasiswa kurang 1 itu menentukan batas menentukan batas akhir pencarian indeks akhir. Nah, terus ada iterasi 0. Nah, ini nih menginisialisasi penghitung jumlah iterasi. Nah, terus ada ditemukan sama dengan false. Nah, kode ini tuh menandai bahwa data belum ditemukan. Nah, terus ada selanjutnya perintah while kiri kecil sama dengan kanan. Nah, ini nih bermaksud melakukan pencarian selama batas kiri belum melewati batas kanan. Nah, selanjutnya tuh ada iterasi plus sama dengan 1. Nah, ini nih perintah yang dimana menambah jumlah iterasi setiap kali proses pencarian berlangsung. Nah, terus ada perintah tengah sama dengan kiri plus kanan. Nah, dua slice sama dengan 2 slice 2 ini menentukan indeks data yang berada di tengah. Ya, selanjutnya itu ada perintah if mahasiswa kurung siku tengah kurung siku NIM. Nah, ini nih perintah yang digunakan untuk memeriksa apakah NIM di tengah sama dengan NIM yang dicari. Nah, terus itu ada perintah ditemukan sama dengan true. Nah, ditemukan sama dengan true ini itu tuh mengubah status menjadi ditemukan jika NIM-nya sama. Nah, terus ada perintah break. Nah, ini nih menghentikan pencarian karena data yang kita cari itu ditemukan. Terus ada perintah elif mahasiswa.
kurung siku tengah itu tuh bermaksud memeriksa apakah NIM yang dicari itu berada di sebelah kanan ya. Terus ada else, ini nih perintah yang bermaksud menjalankan kondisi jika NIM yang dicari lebih kecil dari NIM tengah. Terus ada perintah kanan sama dengan tengah. Nah, perintah ini kanan sama dengan tengah kurang 1. Perintah ini terus ada perintah kanan sama dengan tengah kurang 1. Nah, perintah ini tuh menggeser batas kanan ke kiri agar pencarian lebih sempit. Nah, terus ada if ditemukan. Nah, if ditemukan ini dia tuh memeriksa apakah data tuh berhasil ditemukan atau enggak. Terus kita lanjut ke print. Nah, perintah print ini menampilkan data mahasiswa, posisi, sama jumlah iterasi. Nah, itu juga bakal nampilin nama prodi sama IPK. Nah, terus ada di bawah print itu ada else. Nah, perintah ini tuh menjalankan perintah jika data tuh tidak ditemukan. Nah, itu tuh berisi print dalam kurung tanda kutip data tidak ditemukan. Nah, pesan ini menampilkan pesan bahwa NIM yang kita cari tidak ditemukan. Nah, ini setelah perintah dijalankan, kita masukkan NIM yang mau kita cari. Contoh 220107 kita cari. Nah, oke, tadi udah kita masukin ya. Ini data yang kita masukin itu ada 220107. Itu kita masukin NIM-nya. Nah, ternyata data itu ditemukan dengan nama Gina, prodi Informatika, IPK 3,67, terus posisi indeks di indeks ke-6 sama jumlah iterasinya ada 4. Nah, jadi itu tadi merupakan proses bagaimana perintah apa saja yang kita gunakan dalam menemukan data di langkah-langkah binary search. Oke, sekian. Oke, itu tadi penjelasan singkat dengan cara saya memahami. Semoga dengan video itu rekan-rekan dapat mengambil yang baiknya gitu. Karena di sini saya juga masih belajar, jadi maaf jika dalam penjelasan tuh masih kaku atau kurang rileks dan teman-teman kurang memahami. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.